Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita sekarang, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data pada statistika. Nah, ukuran pemusatan data ini mungkin sudah kalian pelajari dari waktu SD, SMP juga sudah dipelajari. Nah, sekarang ini di SMA atau MA, kita akan mempelajari dengan tingkatan yang tentu saja lebih kompleks. Dalam ukuran pemusatan data, yang kita pelajari itu ada min, median, sama modus. Min itu nilai rata-rata, median nilai tengah, kalau modus nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama kita bahas mengenai rata-rata. Jadi ada yang menyebutnya min atau rata-rata atau rataan, itu sama aja. Kita bahas pertama untuk data tunggal. Nah, kita tahu untuk mencari nilai rata-rata itu sama aja dengan kita menjumlahkan semua datanya, semua nilainya, dibagi banyaknya frekuensi atau N. Bisa ditulisnya kayak gini. Ini simbol untuk rata-rata. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dijumlahkan ke X yang kesekian dibagi banyaknya data. Berarti kalau di sini ada datanya ada 10, berarti sampai data ke 10 dibagi 10. Nah, dengan keterangan, ini nilai rata-ratanya, ini jumlah seluruh data, N banyaknya data. Nah, kita mulai. Misalkan nilai ulangan ekonomi Dito selama semester 1 adalah 81, 75, 77, 56, 68, 72, 65, 88. Untuk mencari nilai rata-rata, datanya tidak harus selalu berurutan kalau misalkan datanya data tunggal. Jadi biarkan saja kalau secara acak juga tidak apa-apa. Nah, kita di sini mencari nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita jumlahkan semua datanya. Ini kan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Semua data yang ini kita jumlahkan dibagi 8. Hasilnya 582 dibagi 8 atau sama dengan 72,75. Jadi nilai rata-rata ulangannya adalah 72,75. Udah, kalau dicari rata-rata data tunggal ini sampai sini. Udah selesai. Nah, kita coba untuk yang berikutnya. Kalau yang ini, diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12. Jadi yang nilainya 50 ada 6 orang, yang nilainya 60 15 orang, 70 ada 12 orang, 80 ada 5 orang, 90 ada 2 orang. Kalian boleh melakukannya dengan cara yang tadi, berarti kalau misalkan 50 ada 6 orang. 50 tambah 50 tambah 50, ada 6 kali 50-nya. Kalau 60 ada 15 orang, berarti 60 tambah 60 tambah 60, ada 15 kali. Nah, tapi kalau kita pakai cara yang itu, pasti sangat lama. Jadi kita langsung aja. Kalau 50-nya ada 6, berarti penjumlahan 50 ada 6 kali. Berarti sama aja dengan 50 kali 6. Atau 6 kali 50-nya. Berapa hasilnya? 300 kalau kita kalikan. Nah, untuk yang berikutnya, yang nilainya 60 ada 15. Berarti ada 15 kali angka 60. Hasilnya 900. Kita kalikan aja langsung 60 kali 15. Ini juga sama. Yang nilai 70-nya ada 12 orang. Berarti kalau kita kalikan 840, yang ini 400, ini 180. Nah, berarti jumlahnya kita jumlahkan. Ini orang yang ada di kelas tersebut ada berapa? Berarti kita jumlahkan ke sini ke pinggir. 6 tambah 15, 21 tambah 12 tambah 5 tambah 2. Hasilnya 40. Yang bawah juga dijumlahkan, 2620. Nah, kita udah punya nilai datanya, jumlah nilainya sama jumlah frekuensinya. Berarti nilai rata-ratanya tinggal kita bagi saja tadi. Jumlah semua datanya dibagi frekuensi. 2620 dibagi 40, hasilnya 65,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 65,5. Nah, silakan kalau misalkan kalian
masih belum paham cara yang seperti ini, boleh seperti cara manual yang tadi. Cuma nanti berarti 40 nilai yang harus kalian jumlahkan. Ada banyak. Nah, bagaimana kalau tipenya kayak gini? Nilai rata-rata 30 siswa kelas 12 dalam ulangan matematika adalah 80. Jadi 30 orang ikut ulangan, rata-ratanya 80. Jika dikurangi 2 anak, nilai rata-ratanya menjadi 79. Tentukan nilai rata-rata kedua anak tersebut. Nah, berarti kita cari dulu. Rata-rata pertama itu 80. Kita sebut aja X bar 1. Ini 80. Rata-rata berikutnya yang setelah dikurangi 2 orang anak menjadi 79. Berarti di sini X bar 2 sama dengan 79. Nah, sekarang kita cari banyaknya datanya ada berapa. Saat rata-ratanya 80, berarti ada berapa orang yang ini? 30. Saat rata-ratanya 79, karena sudah dikurangi 2 orang anak, berarti sekarang bukan 30 lagi, tapi dikurangi 2, jadi hasilnya 28. Ini sama aja seperti tadi, jumlah rata-rata kan diperoleh dari banyaknya data dibagi banyaknya orang. Kita balik aja sekarang, berapa sih jumlah datanya? Di mana memperolehnya? Rata-rata kalikan dengan banyaknya orang. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita kalikan. Ini harusnya X bar ya. X bar 1 kali N1 sama dengan ini X bar 2 juga. Sekarang nanti ditulis perbaikannya. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Nah, X bar 1 dikali N1 dikurangi X bar 2 dikali N2 dibagi jumlah datanya. Berarti yang pertama kita kalikan 80 kali 30 dikurangi, karena dikurangi 2 anak kan, 79 kali 28 dibagi jumlah datanya. Yang pertama 30, yang keduanya 28. Nah, hati-hati, karena di sini dikurangi 2 anak, berarti di sini operasinya pengurangan. Kalau misalkan nilai rata-rata 30 siswa adalah 80, jika ditambah 2 anak, misalkan rata-ratanya jadi 79 misalkan. Kalau ditambah 2 anak berarti di sininya penjumlahan juga. Tapi hati-hati, kalau ditambah 2 orang anak, N-nya bukan jadi 28, berarti ditambah dari nilai yang awal, jadi 32, seperti itu. Dan di sini juga operasinya penjumlahan. Tapi karena ini dikurangi 2 orang anak, berarti operasinya pengurangan. Kita sederhanakan, 80 kali 30, 2400 dikurangi 2212 dibagi 2, hasilnya 94. Jadi, nilai rata-rata kedua anak tersebut yang dikeluarkan dari kelompoknya adalah 94. Nah, silakan dipahami. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan masing-masing pada buku catatan. Jika ada yang kurang jelas dalam soalnya, ataupun yang kurang dimengerti, kita akan diskusikan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.